Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pada tahun pelajaran 2015-2015, kurikulum 2013 akan serentak dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Segala sesuatunya telah disiapkan untuk pelaksanaan itu, mulai dari penelitian guru, pelatihan pengawas, penyiapan silabus, dan pembuatan buku teks pembelajaran. Beberapa sekolah telah dijadikan pilot project implementasi kurikulum 2013 mulai dari awal tahun ajaran 2013 atau 2014 lalu. Salah satu persoalan yang masih perlu disiasati adalah tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang kurikulum 2013. Bahkan seakan-akan diperoleh kesan bahwa guru yang diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus tentang kurikulum 2013 tidak dapat menyampaikan dengan baik kepada teman-teman sejawat mereka tentang apa itu kurikulum 2013. Bahkan ada guru yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut tidak mengerti betul akan kurikulum 2013 setelah ditanya apa itu kurikulum 2013. Mulyasa tahun 2013 mengatakan bahwa perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 itu harus dilakukan karena memandang berbagai macam perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Itu artinya, perubahan kurikulum memang harus ada dilaksanakan saat ini dan diterima agar bangsa dan negara kita tidak kelimpungan dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman. Berdasarkan problematika di atas, pada kajian ini akan dibahas mengenai apakah yang menjadi landasan filosofi kurikulum 2013. Mengapa harus aliran filsafat ini dibahas? Karena landasan filosofi adalah titik awal dalam memutuskan suatu kurikulum dan menjadi basis untuk semua bagian kurikulum. Ella dalam Sudrajat tahun 2018. Filsafat menjadi kriteria untuk menentukan tujuan, alat dan hasil dari kurikulum itu, serta diharapkan dengan menjelaskan mengenai apa aliran filsafat kurikulum 2013 dapat nantinya dipahami alasan mengapa kurikulum 2013 itu harus ada. Rumusan masalah mini riset. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Jenis aliran apakah yang diterapkan di SMA Negeri 15 Medan? 1. Kegiatan belajar yang dilakukan guru. Yang kedua, sikap atau respons yang diberikan guru. Yang ketiga, perencanaan yang dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru. Tujuan penelitian mini riset. Tujuan dari penelitian ini adalah observasi untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan jenis aliran apakah yang diterapkan di SMA Negeri 15 Medan. Manfaat penelitian mini riset ini yaitu 1. Dewan guru mengetahui keluh kesah yang dihadapi oleh siswa-siswi, juga mengubah hal yang belum sesuai dengan lingkungan sekolah. 2. Memenuhi tugas atau tanggung jawab dan mendapatkan nilai terhadap tugas yang telah dibuat ini. Yang ketiga, menambah wawasan dalam mengerjakan laporan ini. Yang keempat, menjadi pengalaman untuk observasi selanjutnya. Bab 2 Landasan Teori. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran yang berkembang saat ini sangat dipengaruhi oleh pandangan dan teori-teori yang dikemukakan oleh para filosofi dunia. Aliran-aliran dalam filsafat yang berkembang saat ini antara lain 1. Filsafat pendidikan idealisme yang memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Plato, Helea, dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, Al-Ghazali. 2. Filsafat pendidikan realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia ruhani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah
adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Beberapa tokoh yang beraliran realisme adalah Aristoteles, John Amos Cornelius, William McGucken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill. 3. Filsafat pendidikan pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Beberapa tokoh yang menganut filsafat ini adalah Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, Heraclitus. 4. Filsafat pendidikan eksistensialisme memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Paul Tillich. 5. Filsafat pendidikan esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Beberapa tokoh dalam aliran ini William C. Buckley, Thomas Briggs, Frederick Britt, dan Isaac L. Kandel. 6. Filsafat pendidikan perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menantang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial-kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberasan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Beberapa tokoh pendukung gagasan ini adalah Robert Maynard Hughes dan Mortimer Adler. 7. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kahn dan Harold Urich pada tahun 1930. Ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Beberapa tokoh dalam aliran ini Caroline Pratt, George Kahn, Harold Urich. 2. Landasan filosofis kurikulum 2013. Untuk mempermudah pemahaman tentang aliran apa yang dianut oleh kurikulum 2013 akan ditinjau landasan filosofis kurikulum 2013 berdasarkan buku dokumen kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud RI tahun 2012. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban manusia yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional,
maka pengembangan kurikulum haruslah berakol pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Terima kasih, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Melalui pendidikan, berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman di mana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan dimiliki peserta didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial memberikan dasar untuk secara aktif mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Oleh karena itu, konten pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa prestasi besar bangsa di masa lalu, tetapi juga hal yang berkembang pada saat kini. Akan tetapi, berkelanjutan ke masa mendatang. Peserta didik yang mengikuti pendidikan masa kini akan menggunakan apa yang diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan berpartisipasi penuh sebagai warga negara. Atas dasar pikiran itu, maka konten pendidikan yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan masa kini perlu diarahkan untuk memberikan kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan, terutama masa di mana dia telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan untuk kehidupan paling tidak 1-2 dekade dari sekarang. Artinya, konten pendidikan yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan dan dikembangkan dalam kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara yang produktif secara bertanggung jawab di masa mendatang. D. Hambatan dalam pengajaran. 1. Faktor internal, kurangnya motivasi, minat, perhatian, kepercayaan diri peserta, serta kebiasaan belajar dari siswa itu sendiri, sehingga guru sulit untuk memahami satu persatu latar belakang siswa yang berbeda dan juga cara belajar yang sesuai. 2. Faktor eksternal, tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Faktor tersebut mempengaruhi siswa sehingga guru sulit dalam proses belajar mengajar. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang sesuai yang berusaha menangkap kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh dan tuntas sebagai suatu kesatuan kenyataan. Menurut pendekatan ini, objek penelitian dilihat berbagai kenyataan hidup yang dinamis, sehingga dengan penelitian ini data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, tetapi lebih banyak deskripsi, ungkapan, atau makna tertentu yang ingin disampaikan.
Adapun penambahan sedikit tabel hanya kami gunakan sebagai pelengkap data deskriptif saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Alia Ronaldita dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 3 yang B, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapat dengan cara observasi dan wawancara atau interview. 1. Metode interview adalah wawancara atau dialog yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian yang bersifat dua arah. Adapun pertanyaan telah terlebih dahulu disistematis sesuai dengan tema penelitian. Pertanyaan secara fleksibel dapat berubah sesuai dengan arah pembicaraan agar tidak menimbulkan kecanggungan subjek kajian. Yang kedua, metode observasi. Observasi adalah teknik penelitian dengan melakukan pengamatan subjek kajian secara langsung turun ke lapangan untuk mengkaji subjek kajian dengan menelaah perilaku dan interaksi subjek kajian secara spontan dan alamiah. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui aliran pendidikan yang diterapkan di SMA Negeri 15 Medan dengan melihat kinerja tenaga pendidik, dewan, guru di dalam sekolah, serta mengetahui apakah cara mengajar, sikap, serta perencanaan sesuai dengan peraturan dan apakah yang dilakukan itu efektif dilaksanakan di sekolah. Yang B. Pembahasan. Filsafat memegang peran penting dalam mengembangkan kurikulum yang dikenalkan berbagai aliran filsafat. Dalam kajian filsafat pendidikan, pada umumnya setiap aliran di atas memiliki orientasi yang berbeda-beda, sehingga dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Tetapi nampaknya SMA Negeri 15 menggunakan 5 aliran filsafat, yaitu perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekrutivisme, dan menerapkannya dengan cara menggabungkan kelima aliran pendidikan tersebut. Tak ada gading yang tak retak, itu adalah ungkapan terakhir dari sebuah pengembangan kurikulum. Artinya, selama kita hidup tentunya akan selalu berupaya mencari dan memperbaiki diri, begitu juga kurikulum. Kurikulum memang harus dinamis menghadapi perkembangan zaman. Inti dari upaya pemerintah dalam mengubah kurikulum mau memperbaiki dan melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan kurikulum 2013 akan tergantung kepada pelaksanaan di lapangan, baik itu pendidik, kepala sekolah, maupun pengawas, satuan pendidikan, dan atau pengawas mata pelajaran. Yang tidak kalah pentingnya juga dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kota dan pemangku jabatan lainnya yang terkait dengan kebijakan masalah pendidikan, karena ketika semua unsur yang terlibat tidak mampu melakukan komitmen dan konsisten dalam pelaksanaannya, lagi-lagi kurikulum 2013 ini hanya akan kembali sebagai dokumen semata. Semoga itu tidak terjadi pada kurikulum 2013. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan mini riset berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SMA Negeri 15 menggunakan 5 aliran filsafat, yaitu perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekrutivisme. Saran berdasarkan kesimpulan diperoleh di atas, maka dapat diberikan. Saya menyarankan kepada Dewan Guru untuk mengoptimaliskan sarana dan prasarana di sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan supaya dapat menerapkan aliran pendidikan secara bijaksana sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.